Gimana pendapat Pak Haji Abidin sebagai pengamat publik tentang obrolan Bandami podcast tanggal 1 Juni peringatan Hari Lahir Sang Presiden yang mengundang Pak Dede Ismail sebagai wakil ketua DPRD Kabupaten Kuningan dan Kang Jejen sebagai penggiat desa. Ya, itu perlu saya sebagai masyarakat Kabupaten Kuningan dan saya sebagai pengamat politik kebijakan di Kabupaten Kuningan memberikan apresiasi ya terutama kepada Bebas Suara ya yang sudah melaksanakan podcast itu kan berkali-kali itu kan bahkan malam, yang mana malam itu menghadirkan narsum diantaranya adalah Wakil Ketua DPRD Kuningan yaitu Bapak Haji Dede Ismail. Nah, di dalam podcast malam itu ya saya mencermati, bukan menyimak dari semua pembicaraan itu cukup luar biasa ya, luar biasa. Kenapa saya berbicara luar biasa? Ini baru muncul di Kabupaten Kuningan seorang politisi, seorang ketua partai muncul sebuah keberanian. Bahkan dia tidak tanggung, dia berani berbicara sebuah kebenaran menurut versi dia. Dan itu karena dia yang lebih tahu, karena dia punya fungsi pengawasan, budgeting, dan dia anggaran di situ. Ini luar biasa. Nah, ini juga sebagai nilai entry point buat Pak DI sendiri, itu kan dia sebagai politisi. Nanti masyarakat yang bisa mencermati, masyarakat yang bisa menyimpulkan, dan itu. Dan ini perlu lebih ditumbuh kembangkan supaya ini lebih baik lagi. Nah, terus yang selanjutnya ini dengan ada keberanian Pak Haji Dede Ismail, diantaranya ada salah satu statement bahwa dia kalau diberikan kesempatan dia menjadi Bupati Kuningan, gitu kan, dalam satu periode, gitu kan, kemiskinan ekstrim dan angka pengangguran akan selesai. Ini sudah jadi catatan bagi saya sebagai pengamat. Itu luar biasa. Dan masyarakat berarti butuh pencerahan, itu butuh statement dari para politisi Kuningan biar masyarakat tahu sejalan apa dia punya pemikiran untuk Kuningan, Pak ya. Ya, hanya harus seperti itu seorang politisi. Ya. Itu kan dia seorang politisi, dia seorang anggota DPRD, bahkan dia seorang pimpinan. Karena dia itu waktu dia dicalonkan oleh partainya menjadi calon anggota legislatif, itu kan ide, gagasan, pemikiran, keberpihakannya ini sejauh mana? Ini teruji pada Dede Ismail waktu malam. Adapun benar atau tidak dalam pelaksanaannya, walau alam itu nanti di DPRD yang bisa pembuktian. Tapi dengan sebuah pernyataan keberanian itu luar biasa. Itu kan catatan untuk di Kuningan, mudah-mudahan bisa diikuti oleh politisi-politisi yang lainnya. Dan ini juga merupakan sebuah edukasi politik kepada masyarakat Kabupaten Kuningan. Bagaimana untuk ke depan bisa memilah dan memilih calon anggota legislatif, gitu kan? Jangan sampai ada terkesan bahasa umumnya ya, beri ucing dalam karung, kan gitu. Karena yang namanya jadi anggota dewan, setelah jadi anggota dewan itu pekerjaannya berat. Tidak mudah melaksanakan fungsi pengawasan, melaksanakan fungsi legislasi, melaksanakan fungsi budgeting, tidak mudah. Itu kan, tidak mudah. Dan ini perlu wawasan tentang ketatanegaraan, wawasan tentang yang lain-lainnya, tentang politisnya. Karena yang namanya di lembaga legislatif itu kompleks. Nah, ini jangan sampai terjadi fungsi pengawasan khususnya yang ada di Kabupaten Kuningan. Kalau tidak punya kemampuan, ini Kuningan terjadinya seperti inilah. Itu jangan sampai terjadi lagi ke depan. Berarti masyarakat Kuningan harus mulai diedukasi bahwa memilih itu jangan hanya karena dari tenar atau tidak tenar, ya, tapi kualitas yang ada dalam pikiran dan hatinya untuk berpihak pada rakyat harus teruji. Kan tata cara memilih itu kan ada 3 ya. Pertama ya memang popularitas orang wajib lah. Nggak populer orang memilih juga mau bagaimana kan nggak kenal. Ya. Tapi aksesibilitas keberpihakan. Nah, mau berpihak bagaimana orang kalau tidak mengenal orangnya dan tidak mengenal jejak rekam dalam tanda kutip ya, dari mulai kemampuan gitu kan, track record pribadinya segala macam. Nah, lari ke sebenarnya kualitas. Kalau orang yang tidak kredibel gitu kan, ya mau bagaimana dia melaksanakan tugas-tugasnya yang dikatakan fungsi 3, fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan. Kalau dia tidak
kredibel, dia harus orang kredibel dan ditambah orangnya orang akuntabel. Yang amanah itu akuntabel, bisa dipercaya. Terima kasih waktunya Pak Oke. Ketua. Lain waktu nanti saya tanya lagi tentang isu-isu yang terbaru atau isu-isu yang lain yang nanti diangkat di podcast Badami. Siap. Terima kasih. Selamat sore Pak Ketua. Ya, selamat sore.